Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya dalam pengabdian masyarakat. Kali ini kita masuk ke dalam sesi Goodness of Fit Test distribusi Weibull. Pada sesi yang pertama kita sudah bahas mengenai distribusi Weibull. Kita tampilkan coding pemrograman yang sederhana untuk mengestimasi parameter. Kita sudah lihat bagaimana menggunakan Optim dan parameter dihasilkan dengan menggunakan data yang ada. Nah, kali ini kita akan coba lakukan uji kebaikan model atau istilahnya adalah Goodness of Fit Test. Itu dengan menggunakan cara bergrafik. Nah, kita telah berikan data. Jadi pada slide di situ Anda lihat ada data yang sama dengan sesi yang sebelumnya. Lalu dengan teknik Optim kita panggil dengan WB itu Optim. Lalu kita panggil parameter satunya dengan menggunakan nama alpha WB. Lalu parameter 2 beta WB. Nah, kita berikan XI di sini sekuen 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,1. Itu XI untuk menghasilkan density plot. Oke. Lalu baru kita berikan fungsi densitas Weibull-nya seperti FWB. Ingat, Weibull itu menggunakan kode D Weibull. D Weibull itu densitas, fungsi densitas. Jadi Weibull itu sendiri sudah ada di R, tidak perlu kita tuliskan fungsinya. Beda dengan Rado Institute Distribution yang lalu, kita tuliskan fungsinya. Ini tidak perlu. Kita cukup memberitahukan di Weibull X datanya alpha WB tadi parameter 1 yang di atas, beta WB parameter 2. Lalu FWBI. Nah, apa beda FWB dengan FWBI? Kalau FWBI kita menggunakan XI. Kalau di FWB tidak menggunakan X, oke? X data, XI sekuen. Oke. Lalu kita gunakan density plot, yaitu memasangkan histogram dengan fungsi densitasnya. Jadi ada his itu histogram, his program is frag bla 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 bla, lalu lines XI FWBI. XI itu data sekuen tadi, FWBI fungsi densitasnya. Lalu akan menghasilkan suatu density plot seperti yang di bawah itu ada grafik yang lihat warna merah. Warna merah itu adalah fungsi densitas Weibull yang D Weibull tadi, D Weibull XI, alpha WB, beta WB. Nah, itu dia titik garis merah itu. Nah, histogram adalah histogram data. Jadi seperti yang kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, jika sesi pertama tentang Weibull ini kita tambahkan dengan sesi kedua, kemampuan Anda itu sudah 80% Anda menghasilkan suatu model jika datanya Anda ganti dengan data yang lain. Oke. Jadi tidak rumit untuk mendapatkan hasil-hasil pemodelan suatu peluang. Nah, dengan adanya pengabdian masyarakat ini tentu kita mendorong lagi mahasiswa kita untuk mandiri dalam melakukan riset. Dan tentunya kita sekaligus juga mengetuk hati kawan-kawan kita, dosen-dosen lainnya, untuk bahu-membahu membanjiri dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Efek yang luar biasanya adalah ada tontonan tandingan di media online. Jadi ketika membuka Facebook ada tontonan tandingan, oke, antara literasi yang kita share dan tontonan-tontonan lainnya, oke, seperti TikTok dan lain-lainnya. Jadi saya rasa apa yang kita lakukan ini, jika kita bersepakat untuk bersama-sama ya membanjiri dunia maya ini dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti yang dilakukan oleh Rado Institute, insya Allah mahasiswa-mahasiswa kita akan produktif, akan kreatif dan mandiri dalam melaksanakan riset. Jadi sekali lagi cukup mahasiswa ketik seperti apa yang Anda lihat di slide pada layar, Anda ketik saja, enter, lalu akan menghasilkan hasil yang sama seperti yang kita harapkan. Oke, saya rasa cukuplah apa yang kita sampaikan pada pengabdian masyarakat ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.